Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Sony yang kabur dari majikan dan sembunyi dan tidur di gudang kosong. Nasibnya berubah setelah ditemukan janda kaya asal Perancis. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Suara langkah kaki Sony berderap cepat di trotoar yang licin. Malam itu, udara di kota Marseille begitu dingin menusuk tulang. Jaket tipis yang melekat di tubuhnya tidak cukup melindungi dari hembusan angin yang menusuk. Ia menunduk, terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, dan matanya berkaca-kaca. Bodoh, gumamnya sendiri sambil menggigit bibir bawahnya, menahan emosi yang menggelegak di dalam dada. Beberapa jam sebelumnya, ia baru saja dilempar dengan sepatu oleh majikannya, Madame Dubois, seorang wanita tua yang galak dan tak kenal ampun. Sudah 3 bulan Sony bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa digaji. Ia makan hanya dari sisa makanan majikannya, tidur di lantai dapur beralaskan karpet tipis yang sudah sobek di sana-sini. Hari itu, ia telat bangun 10 menit. Hanya 10 menit. Namun itu cukup membuat Madame Dubois mengamuk. Kamu pikir kamu datang ke Prancis untuk tidur seenaknya? Dasar pemalas, teriak Madame Dubois, menyentakkan sapu ke arah Sony. Sony hanya diam, menunduk, tidak membalas. Tapi hatinya mendidih. Ia bukan budak. Ia datang dengan mimpi dan harapan untuk memperbaiki hidup keluarga di kampung. Tapi yang ia dapatkan hanyalah siksaan, penghinaan, dan ketakutan setiap hari. Ketika malam tiba dan majikannya tidur, ia membuka pintu dapur pelan-pelan. Tanpa suara. Ia hanya membawa tas plastik kecil berisi roti kering, botol air, dan kartu identitas. Tidak ada ponsel. Tidak ada uang. Ia hanya ingin lari sejauh mungkin. Kini, ia berdiri di pojok sebuah jalan sepi. Lampu jalan berkedip lemah. Toko-toko sudah tutup, dan kota terasa begitu asing dan menyeramkan. Ia mencoba mengetuk pintu sebuah gereja kecil, berharap bisa menginap semalam saja. Namun tak ada jawaban. Gue mau kemana, Tuhan? Desisnya dengan mata yang mulai basah. Perutnya lapar, tubuhnya menggigil. Ia berjalan lagi, menyusuri lorong sempit di antara bangunan tua. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah bangunan gudang tua di ujung gang. Pintu sampingnya setengah terbuka. Dengan cepat, ia melangkah masuk. Di dalamnya gelap dan berdebu. Bau lembab menyengat hidung. Tapi setidaknya, tidak ada angin. Tidak ada suara majikan. Tidak ada orang yang bisa menyakitinya. Sony duduk di pojok gudang. Ia merapatkan tubuhnya sambil memeluk lutut. Matanya menyisir ruangan kosong itu, memastikan tidak ada yang mengikuti. Ia menarik napas panjang, lalu membenamkan wajah ke lututnya. Gue bukan maling. Gue bukan kriminal. Gue cuma pengen hidup tenang. Ucapnya lirih, suara bergetar menahan tangis. Malam semakin larut. Sony mencoba tidur dengan posisi meringkuk. Angin masih menyelinap lewat celah-celah dinding kayu yang sudah rapuh. Ia menggigit-gigit roti yang dibawanya, tapi hampir tidak bisa menelan. Lidahnya pahit. Kenapa gue harus ke Prancis? Kenapa gue percaya agen itu? Tanyanya dalam hati. Ia teringat ibunya di kampung. Sakit-sakitan. Teringat adiknya yang masih sekolah. Mereka semua berharap pada Sony. Tapi kenyataannya, ia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dari celah dinding. Sony membuka matanya perlahan. Tubuhnya kaku dan pegal, tapi ia masih hidup. Ia berusaha bangkit, lalu berjalan pelan ke pintu untuk mengintip keluar. Jalanan sepi. Ia bergegas kembali masuk dan duduk bersandar. Sony berbicara sendiri, suara lirih seperti orang kehilangan akal. Mau sampai kapan gue di sini? Kalau ketahuan polisi, gue bisa dideportasi. Tapi kalau keluar dan ketemu orang jahat, gue bisa dibunuh. Hahaha, hidup macam apa ini? Ia tertawa hambar, tapi kemudian air matanya kembali menetes. Beberapa hari berlalu. Sony tetap bersembunyi di gudang itu. Ia keluar hanya malam hari untuk mencari air minum dari keran taman dan makanan dari tong sampah restoran yang sudah tutup. Beberapa kali ia nyaris ketahuan petugas kebersihan.
Jantungnya selalu berdegup cepat setiap kali mendengar suara langkah kaki di luar. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, atap gudang bocor dan membuat bagian lantai tempat ia tidur menjadi basah. Ia menggigil hebat. Bibirnya membiru. Tubuhnya lemas karena demam. Ia mencoba berdiri, tapi jatuh kembali ke lantai. Maaf ya, Bu. Sony belum bisa kirim uang bulan ini, katanya pelan, antara sadar dan tidak. Matanya perlahan tertutup. Pagi harinya, pintu gudang terbuka. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, memakai jas panjang dan syal merah muda. Wajahnya cantik dan tampak berumur sekitar 40-an. Di tangannya ada payung besar. Wanita itu terkejut saat melihat tubuh seorang pria tergeletak kedinginan. Mon Dieu, ada orang di sini, katanya panik. Ia segera mendekat, menyentuh dahi Sony yang panas sekali. Tanpa pikir panjang, ia berteriak ke arah sopirnya yang menunggu di mobil. Ambil selimut dan bantu aku. Cepat. Sony setengah sadar, matanya terbuka sedikit. Ia melihat wajah wanita itu samar-samar. Siapa? Ibu siapa? Bisiknya lemah. Aku Claire. Tenang saja, kamu aman sekarang, jawab wanita itu lembut. Sony tak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya digotong dan dimasukkan ke dalam mobil. Hari itu, hidupnya berubah. Sebelum ditemukan Claire dan dibawa ke rumahnya, Sony sempat hidup lebih dari seminggu di dalam gudang kosong itu. Setiap hari adalah perjuangan yang melelahkan, baik fisik maupun batin. Gudang itu dulunya adalah tempat penyimpanan barang-barang bekas, namun sudah lama ditinggalkan. Pintu depannya rusak dan berderit jika dibuka. Lantainya berdebu, dindingnya retak, dan langit-langitnya penuh jaring laba-laba. Tapi bagi Sony, itu lebih baik daripada tetap di rumah majikannya yang memperlakukannya seperti binatang. Ia tidur di atas kardus bekas yang ia susun dari tumpukan sampah di belakang supermarket. Selimutnya hanyalah plastik sobek yang ia temukan di jalan. Malam-malam di Marseille sangat dingin, terutama karena musim gugur sedang menuju musim dingin. Setiap malam, ia harus membungkus tubuhnya rapat-rapat sambil menggigil menahan hawa dingin. Gue kira di luar negeri itu enak. Ya Allah, ternyata malah begini jadinya, gumam Sony suatu malam sambil memeluk lutut. Hari-harinya dipenuhi rasa takut. Ia selalu waspada setiap kali mendengar suara dari luar. Ia tidak tahu apakah yang lewat itu orang baik, pencuri, atau malah polisi imigrasi. Sekali saja ketahuan, ia bisa ditangkap dan dideportasi. Tapi kembali ke Indonesia tanpa membawa apa-apa adalah mimpi buruk baginya. Setiap malam, ia keluar diam-diam mencari sisa makanan. Ia tahu restoran-restoran di pinggir jalan biasanya membuang makanan basi atau yang tidak habis. Dengan cepat, ia menyelinap ke tempat sampah dan mencari roti keras, sisa ayam, atau kadang sekadar kentang yang sudah dingin. Ia tidak jijik. Rasa lapar mengalahkan segalanya. Suatu malam, saat sedang memungut sisa roti dari tong sampah, seorang pria Prancis meneriakinya. Hi, degage deici. Hei, pergi dari sini. Sony langsung lari tanpa menoleh. Ia berlari sekuat tenaga hingga sampai kembali ke gudangnya. Napasnya terengah-engah dan kakinya gemetar. Gila, bisa mati gue di sini, gumamnya sambil membanting tubuh ke lantai gudang. Hari berikutnya, hujan turun sangat deras. Atap gudang yang bocor membuat air merembes masuk dan membasahi semua bagian lantai. Kardus tempat Sony tidur pun ikut basah. Ia mencoba pindah ke pojok ruangan yang kering, tapi angin tetap masuk melalui celah dinding. Malam itu ia jatuh sakit. Tubuhnya panas. Kepalanya berdenyut. Badannya menggigil, bahkan saat sudah membungkus diri dengan plastik dan jaket. Ia merasa seperti akan mati. Dalam kondisi demam, pikirannya mulai melantur. Ia seperti melihat bayangan ibunya berdiri di depannya, memanggil-manggil namanya. Sony pulang, Le pulang. Sony meneteskan air mata. Sony belum bisa pulang. Sony belum bisa bawa apa-apa. Tangisnya pecah di tengah gudang yang sunyi. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Tidak ada yang peduli. Ia merasa seperti orang yang benar-benar dibuang dari dunia. Hari-hari berikutnya, tubuhnya semakin lemah. Ia tidak sanggup bangun. Makanan tidak masuk, dan air hanya sedikit tersisa. Ia pasrah.
Suatu pagi, saat hujan mulai reda, ia mendengar suara langkah kaki mendekati gudang. Awalnya ia mengira itu petugas kota atau polisi, dan jantungnya berdegup kencang. Namun ia terlalu lemah untuk lari atau bersembunyi. Pintu gudang terbuka perlahan, dan cahaya pagi menyinari wajahnya yang pucat. Seorang wanita berdiri di ambang pintu, mengenakan mantel panjang dan syal tebal berwarna merah muda. Mon Dieu, il y a quelqu'un ici. Ya Tuhan, ada seseorang di sini. Suara wanita itu terdengar terkejut dan panik. Ia segera masuk, mendekati tubuh Sony yang tergolek lemas di lantai. Sony membuka mata sedikit. Penglihatannya buram. Ia melihat sosok wanita itu seperti samar-samar. Ia sempat berpikir bahwa dirinya sudah mati dan wanita itu adalah malaikat. Siapa? Ibu siapa? Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Aku Claire. Tenang, kamu akan aman sekarang, jawab wanita itu sambil menyentuh dahinya. Claire langsung memanggil sopirnya dan meminta selimut serta bantuan. Ia tidak banyak bertanya, tidak menuduh, tidak menghakimi. Ia hanya melihat seorang manusia yang butuh pertolongan. Sony tak sanggup menolak. Ia sudah tidak peduli lagi. Dibawa polisi pun tak apa, pikirnya. Yang penting ia tidak mati di gudang busuk ini. Saat digotong ke dalam mobil, tubuhnya masih menggigil hebat. Ia sempat tersadar sejenak saat mobil berjalan, dan melihat langit Marseille yang mulai cerah dari balik jendela mobil. Apakah ini pertanda? Pikirnya. Tapi ia terlalu lemah untuk menjawab pertanyaan itu. Di dalam mobil, Claire menatap wajah Sony yang lemah dan kurus. Ia berkata pelan kepada sopirnya, pria ini, entah siapa dia, tapi matanya penuh luka. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Sopirnya hanya mengangguk. Claire bukan tipe wanita yang mudah percaya orang. Tapi entah mengapa, melihat Sony membuat hatinya tersentuh. Sementara itu, di dalam hatinya, Sony berbisik dalam doa terakhirnya malam itu. Kalau ini akhir hidup gue, semoga gue pulang dalam damai. Tapi kalau ini awal baru, tolong jaga gue, Tuhan. Gue udah gak kuat hidup kayak binatang begini. Dan tanpa sadar, setitik harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Udara di dalam kamar itu terasa hangat dan nyaman. Sony terbangun perlahan. Aroma harum dari lilin aromaterapi menusuk hidungnya. Langit-langit putih dan lampu gantung kristal terlihat saat ia membuka mata. Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Perlahan ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih lemas. Saat ia menggerakkan tangannya, selimut tebal yang menutupi tubuhnya ikut tersingkap, dan ia melihat dirinya mengenakan pakaian bersih. Ini di mana? Gumam Sony, bingung dan cemas. Tak lama, pintu kamar terbuka. Seorang wanita masuk membawa nampan berisi semangkuk sup dan segelas air putih. Ia tersenyum ketika melihat Sony sudah sadar. Hai, kamu sudah bangun, ucap wanita itu dengan lembut. Sony terdiam, menatapnya. Ia masih belum sepenuhnya sadar. Ibu siapa? Tanyanya pelan. Aku Claire, jawabnya sambil meletakkan nampan di meja kecil di sebelah tempat tidur. Aku menemukanmu di gudang 2 hari lalu. Tubuhmu demam tinggi. Kamu hampir tidak sadarkan diri. Sony menelan ludah. Saya pikir saya sudah mati. Claire tertawa kecil. Kamu belum waktunya mati. Tuhan masih sayang padamu. Sony menunduk. Hatinya campur aduk. Ia tidak percaya ada orang sebaik ini di negeri asing. Selama ini yang ia tahu, hidupnya hanya penuh tekanan, makian, dan rasa takut. Kamu tidak perlu takut, kata Claire lagi. Kamu aman di sini. Sony mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Panggil saja aku Claire, ujarnya sambil tersenyum. Claire lalu mengambil sendok dan menyodorkan semangkuk sup ke Sony. Kamu harus makan. Tubuhmu sangat lemah. Sony ragu. Tangannya gemetar. Tapi akhirnya ia menerima sendok itu dan mulai menyuap sup hangat perlahan. Air matanya menetes saat makanan itu masuk ke tenggorokannya. Sudah lama ia tidak merasakan makanan hangat seperti itu. Claire memperhatikan Sony makan tanpa berkata apa-apa. Tapi sorot matanya penuh iba. Ia bisa melihat betapa pria muda ini telah melalui banyak penderitaan. Setelah makan, Claire duduk di kursi dekat jendela. Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku tahu siapa kamu?
Dan kenapa kamu bisa sampai tinggal di gudang seperti itu? Sony terdiam lama. Ia menatap mangkuk kosong di tangannya, lalu menarik napas panjang. Nama saya Sony. Saya dari Indonesia. Saya datang ke Prancis 3 bulan lalu lewat agen TKI, ujarnya mulai pelan. Claire mengangguk, mendengarkan dengan sabar. Saya dijanjikan kerja sebagai pembantu rumah tangga oleh agen. Katanya digaji, dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Tapi kenyataannya, saya malah dijadikan seperti budak. Tidak digaji, dipukuli, dipaksa kerja dari pagi sampai malam. Claire menahan napas. 3 bulan tanpa gaji. Sony mengangguk. Dan saya tidur di dapur. Makan sisa makanan. Kalau telat bangun 5 menit saja, langsung dilempar sapu. Saya nggak kuat lagi, makanya saya kabur malam-malam. Claire mengatupkan mulutnya. Hatinya terasa sesak mendengar cerita itu. Lalu saya sembunyi di gudang kosong. Saya cuma mau hidup tenang, Bu. Nggak mau jadi beban. Tapi saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya cuma punya harapan waktu itu. Claire menarik napas panjang, lalu bangkit dan berjalan ke arah Sony. Ia duduk di tepi ranjang, menatap mata Sony dengan lembut. Aku tidak tahu apa yang sudah kamu lalui. Tapi aku percaya kamu bukan orang jahat. Kamu hanya korban dari sistem yang tidak manusiawi, ujarnya. Sony mengangguk pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. Claire melanjutkan, sekarang kamu aman di sini. Rumah ini besar dan aku tinggal sendiri. Aku janda, suamiku meninggal 5 tahun lalu. Aku punya 2 anak yang sudah besar dan tinggal di luar kota. Sony terkejut mendengar penjelasan itu. Kamu tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Iya, aku sering kesepian. Kadang hanya ditemani sopir dan pembantu yang datang beberapa jam saja. Tapi, melihatmu terbaring di gudang itu, aku merasa tidak bisa tinggal diam. Sony tertunduk. Saya nggak tahu harus bilang apa, saya nggak bisa balas kebaikan ibu. Claire tersenyum. Tidak semua kebaikan harus dibalas. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa bantu sedikit-sedikit di rumah. Mungkin menyapu, berkebun, sesuatu yang ringan. Hanya kalau kamu mau. Sony terdiam sejenak, lalu berkata, saya mau bantu. Saya tidak ingin jadi beban. Bagus. Tapi untuk sekarang, fokus sembuh dulu, kata Claire sambil berdiri. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku. Aku tinggal di kamar sebelah. Claire lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan Sony yang duduk diam di atas tempat tidur. Setelah pintu tertutup, Sony memandang langit-langit kamar dan menarik napas panjang. Hatinya masih penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Claire? Kenapa wanita ini bisa sebaik itu? Apa tidak takut ditipu? Apa tidak curiga? Tapi di sisi lain, ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir ia merasa tenang. Tidak dibentak, tidak diusir, tidak kelaparan. Sony menggenggam selimut di tangannya. Mungkin ini awal yang baru buat gue, bisiknya. Hari-hari berikutnya, Claire mulai sering mengajak Sony mengobrol. Mereka membahas banyak hal. Tentang keluarga Sony di Jawa Tengah, tentang makanan Indonesia, dan tentang hidup Claire yang sepi sejak suaminya meninggal. Sony mulai merasa nyaman. Ia belajar mempercayai Claire, walau di dalam hatinya masih ada luka yang belum sembuh. Namun dari tatapan mata Claire, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kasihan. Ia mulai melihat ketulusan dan kekuatan dalam diri Sony. Ia kagum pada semangatnya untuk bertahan hidup meski telah dihancurkan oleh keadaan. Dan bagi Sony, Claire adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya saat ini. Sony mulai menjalani kehidupan baru di rumah besar milik Claire. Rumah itu berdiri megah di pinggir kota Marseille, dikelilingi taman luas dan pohon-pohon tua yang rimbun. Di balik pagar besi tinggi dan pintu kayu bergaya klasik, rumah itu terasa seperti dunia lain bagi Sony, jauh dari kerasnya gudang, jalanan, dan rumah majikan lamanya. Setiap pagi, Claire menyapanya dengan ramah. Pagi, Sony. Sudah cukup istirahat? Tanya Claire suatu pagi sambil menyiapkan teh hangat di dapur. Sudah, Bu. Maksud saya, Claire. Maaf, saya masih belum terbiasa, jawab Sony sambil tersenyum malu. Claire tertawa kecil. Tidak apa-apa. Panggil aku apa saja yang membuatmu nyaman.
Mulai hari itu, Sony diberi tugas ringan di rumah. Ia menyapu taman, membantu menyiram bunga, membersihkan jendela, dan terkadang membantu memasak. Claire memang masih memiliki pembantu yang datang 2 kali seminggu, tetapi sejak kehadiran Sony, banyak hal jadi terasa lebih hidup. Claire selalu memastikan Sony tidak bekerja terlalu berat. Ia tahu Sony masih dalam pemulihan, baik secara fisik maupun mental. "Jangan terlalu capek. Aku tidak ingin kamu sakit lagi," kata Claire saat melihat Sony terlalu semangat memotong rumput. "Tidak apa-apa. Saya senang bisa bergerak. Daripada bengong di kamar terus," jawab Sony sambil menyeka keringatnya. Satu hal yang membuat Sony kagum adalah perlakuan Claire yang penuh hormat dan ramah. Tidak sekalipun wanita itu membentaknya. Tidak pernah ia merasa dianggap rendah. Setiap permintaannya diucapkan dengan kata, "tolong," dan "terima kasih." Suatu hari, saat makan siang bersama, Claire membuka percakapan lebih pribadi. "Sony, apakah keluargamu di Indonesia tahu kamu ada di sini?" Sony terdiam sejenak. Ia menunduk. "Belum, Claire. Saya belum berani menghubungi mereka. Terakhir saya telepon, saya bilang semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak seperti itu." Claire mengangguk, memahaminya. "Mereka pasti sangat merindukanmu." "Iya, apalagi ibu saya. Tapi saya malu, Claire. Saya belum bisa kirim uang. Belum bisa pulang bawa apa-apa. Saya takut mereka kecewa." Claire memandangnya dengan lembut. "Kamu tidak perlu merasa malu, Sony. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Itu bukan hal yang mudah." Sony menarik napas dalam-dalam. Ia tahu Claire benar, tapi rasa bersalah itu tetap ada. Ia merasa gagal sebagai anak. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Sony dan Claire semakin terasa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di teras belakang rumah, menikmati secangkir teh atau kopi, sambil membicarakan banyak hal, tentang masa muda Claire di Paris, tentang kehidupan Sony di kampung, tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu ingin ia capai. "Dulu saya pengin punya bengkel motor di kampung," kata Sony sambil tersenyum tipis. "Bengkel motor? Menarik. Kamu suka mesin?" tanya Claire. "Suka. Sejak kecil saya sering bantu ayah memperbaiki motor tetangga. Tapi hidup di desa susah. Jadi saya pikir, kerja di luar negeri bisa bantu wujudkan mimpi itu." Claire terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu masih bisa mewujudkannya, Sony. Hidup belum selesai. Kamu masih muda." Sony menatap Claire dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu bagaimana cara memulainya lagi, Claire." Claire tersenyum dan meraih tangan Sony. "Kamu sudah memulainya. Dari sini. Dari hari kamu memutuskan untuk bertahan." Sony menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sore itu, Claire mengajak Sony ke pasar lokal untuk membeli sayuran dan buah-buahan. Itu pertama kalinya Sony keluar rumah bersama Claire sejak ia tinggal di sana. Ia sempat gugup saat melangkah keluar pagar. "Claire, kalau ada polisi atau orang yang curiga, saya bisa bahaya," bisiknya pelan. Claire tersenyum tenang. "Tenang saja. Kamu bersama aku. Tidak ada yang akan mencurigaimu. Kalaupun ada yang bertanya, kamu hanya temanku yang sedang membantuku." Sony masih merasa cemas, tapi kepercayaan Claire padanya memberikan keberanian yang perlahan tumbuh. Di pasar, beberapa penjual menyapa Claire dengan ramah. "Bonjour, Madame Claire." "Ah, vous avez une nouvelle amie." "Ah, Anda membawa teman baru?" Claire menjawab semua dengan senyuman dan kalimat ringan, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Sony hanya mengangguk dan tersenyum sopan setiap kali diajak bicara. Setelah pulang, Sony merasa lebih lega. Ia mulai menyadari bahwa dunia di luar tidak seburuk yang ia bayangkan. Ketakutannya pelan-pelan mulai luntur. Malamnya, Sony duduk di taman sambil memandangi langit. Claire menghampirinya dengan 2 cangkir coklat panas. "Masih takut?" tanya Claire sambil duduk di sebelahnya. "Sedikit, tapi saya mulai merasa lebih tenang," jawab Sony jujur. "Kamu tidak sendiri lagi, Sony," ujar Claire. Mereka diam sejenak. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Lalu Sony bertanya, "Claire, kenapa kamu membantu saya? Kamu bisa saja menyerahkan saya ke polisi. Atau membiarkan saya tetap di gudang itu."
Claire menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Karena aku pernah merasa seperti kamu, Sonny. Ditinggalkan. Takut. Tak punya siapa-siapa. Saat suamiku meninggal, aku seperti kehilangan arah. Hidupku kosong. Tapi ada orang yang menolongku waktu itu. Mereka tidak menilai siapa aku. Mereka hanya menolong karena mereka bisa. Sonny terdiam. Sekarang, aku ingin melakukan hal yang sama. Menolong orang yang membutuhkan. Karena aku tahu bagaimana rasanya berada di bawah. Sonny menunduk. Terima kasih, Claire. Saya tidak akan pernah lupa ini. Claire tersenyum. Dan aku senang kamu ada di sini. Malam itu, di bawah langit Marseille yang cerah, dua orang dari dunia berbeda duduk bersama dalam diam. Tak perlu kata-kata panjang, hanya kehangatan, kepercayaan, dan rasa saling menghargai yang tumbuh perlahan. Bagi Sonny, rumah ini bukan lagi sekadar tempat berteduh. Ini mulai terasa seperti rumah yang sesungguhnya, rumah yang penuh rasa aman dan dihargai sebagai manusia. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Sudah hampir 2 bulan Sonny tinggal di rumah Claire. Rutinitasnya sederhana. Bangun pagi, membantu membersihkan rumah, merawat taman, lalu makan bersama Claire. Sesekali mereka pergi ke pasar atau berjalan-jalan ke taman kota. Hubungan mereka semakin dekat, bukan hanya sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua orang yang saling mengisi kesepian. Sore itu, Sonny sedang menyiram bunga mawar di taman belakang. Matahari mulai turun, dan sinar jingganya menyapu wajah Sonny yang berkeringat. Ia menyeka kening dengan lengan bajunya. Panas juga sore ini, gumamnya. Tak lama, Claire keluar dari rumah, membawa 2 gelas jus jeruk dingin. Ia berjalan pelan lalu duduk di bangku kayu taman. Sonny, istirahat sebentar. Minum dulu, panggil Claire sambil tersenyum. Sonny mendekat dan menerima gelas itu. Terima kasih, Claire. Mereka duduk berdampingan. Sesekali Sonny mencuri pandang ke arah Claire. Wanita itu mengenakan blus putih dan celana panjang abu-abu, rambut pirangnya diikat ke belakang. Usianya memang jauh lebih tua dari Sonny, tapi ada sesuatu yang membuat Claire terlihat anggun dan tenang. Bunga-bunga ini tumbuh subur sejak kamu yang merawat, kata Claire sambil memandangi taman. Sonny tersenyum kecil. Mungkin karena saya ajak ngobrol tiap hari. Claire tertawa. Bunga diajak ngobrol? Iya, kata orang Jawa, kalau tanaman diajak ngomong, mereka tumbuh lebih bahagia. Claire menatap Sonny dengan heran, lalu tertawa lagi. Kamu ini selalu punya cara membuatku tersenyum. Sonny menunduk. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Claire, boleh saya tanya sesuatu? Ujar Sonny dengan suara pelan. Tentu, apa saja. Kenapa? Kamu belum menikah lagi? Maksud saya kamu cantik, baik, dan mandiri. Pasti banyak pria yang suka. Claire terdiam sejenak. Ia menatap langit sebelum menjawab. Aku pernah mencoba membuka hati lagi, 2 tahun setelah suamiku meninggal. Tapi, ternyata tidak mudah. Kebanyakan pria hanya ingin harta atau status. Bukan aku. Sonny menoleh, memperhatikan wajah Claire yang terlihat sendu. Aku sudah lelah dengan cinta yang penuh kepalsuan. Jadi aku memilih sendiri saja. Tapi kadang, rasa sepi itu datang juga. Terutama malam-malam. Sonny mengangguk pelan. Ia tahu betul rasa sepi yang dimaksud Claire. Ia sendiri sering mengalaminya, sejak pertama kali menginjakan kaki di negeri ini. Kalau kamu sendiri, Sonny, kamu belum punya pacar? Di kampung, pasti banyak gadis yang suka kamu. Sonny tersenyum kecut. Saya belum sempat mikir soal itu. Hidup saja masih susah. Claire, rasanya nggak pantas mikirin cinta. Claire memutar tubuhnya menghadap Sonny. Kamu tahu, cinta bukan soal pantas atau tidak, tapi soal kejujuran hati. Sonny terdiam. Kata-kata Claire seperti mengetuk sesuatu dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Claire mengajak Sonny makan malam di sebuah restoran kecil di pusat kota. Malam itu istimewa. Claire mengenakan gaun hitam sederhana, dan Sonny memakai kemeja biru yang baru dibelikan Claire minggu lalu. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati steak dan salad sambil berbicara ringan. Sonny,
Aku senang kamu bersedia menemaniku malam ini, ucap Claire sambil menatap mata Sonny. Saya juga senang, Claire. Rasanya seperti mimpi, jawab Sonny jujur. Mimpi? Iya. Dulu saya tidur di gudang, di lantai dingin, kelaparan. Sekarang saya duduk di restoran seperti ini, makan enak bersama orang seperti kamu. Claire tersenyum. Ia menggenggam tangan Sonny di atas meja. Sonny, kamu tahu, sejak kamu tinggal di rumahku, aku merasa hidupku lebih berwarna. Ada canda, ada kehangatan. Aku tidak lagi merasa sendiri. Sonny menatap tangan Claire yang menggenggam erat tangannya. Hatinya bergetar. Claire, saya juga merasa begitu. Setiap hari saya bangun dengan semangat karena tahu saya tidak lagi sendirian. Malam itu, rasa yang selama ini mereka simpan dalam diam akhirnya mulai menunjukkan bentuknya. Mereka tidak saling menyatakan cinta, tapi bahasa tubuh mereka sudah lebih dari cukup. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah perlahan. Sonny menjadi lebih perhatian. Ia sering memasak sarapan untuk Claire, membuatkan teh favoritnya, atau sekadar menunggu Claire pulang dari toko buku dengan senyum. Claire pun semakin terbuka. Ia sering menyentuh bahu Sonny saat berbicara, tertawa lebih lepas, dan bahkan menyimpan foto Sonny di dompetnya. Namun, di balik semua itu, Sonny juga mulai diliputi kebingungan. Malam itu, ia duduk di kamar, termenung lama di depan cermin. Gue siapa? Cuma Kai. Nggak punya apa-apa. Sedangkan Claire dia janda kaya, warga negara sini, berpendidikan. Emangnya pantas? Tapi bayangan wajah Claire selalu muncul dalam pikirannya. Tatapan hangatnya, sentuhan lembutnya, dan ketulusan yang jarang ditemui dari siapapun. Sonny tahu satu hal, hatinya mulai jatuh cinta. Keesokan paginya, saat sedang menyiram tanaman, Claire menghampiri dengan membawa secari kertas. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Sonny mengambil kertas itu dan membacanya. Ia terbelalak. Ini surat pengajuan visa kerja? Tanya Sonny heran. Claire mengangguk. Aku mengurus ini untukmu. Aku ingin kamu punya status legal di sini. Kamu tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang. Aku akan membantumu. Sonny nyaris tidak bisa berkata-kata. Kenapa kamu lakukan semua ini, Claire? Claire menatapnya serius. Karena aku peduli padamu, Sonny, lebih dari sekadar rasa kasihan. Sonny menelan ludah. Ia merasa dadanya penuh sesak oleh emosi yang bertumpuk. Claire, saya juga mulai punya rasa yang sama. Tapi saya takut. Takut kamu kecewa. Takut kamu malu. Claire tersenyum, lalu memeluk Sonny perlahan. Aku tidak pernah malu mencintai orang yang tulus. Dan aku percaya, kamu adalah orang itu. Pelukan itu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan semua keraguan di dalam hati Sonny. Hari itu menjadi titik balik. Hubungan mereka tidak lagi hanya tentang pemberi dan penerima bantuan, tetapi tentang dua jiwa yang saling menyembuhkan, saling melengkapi, dan saling mencintai. Diam-diam, tapi kuat. Kabar hubungan antara Sonny dan Claire akhirnya menyebar. Mulanya dari tetangga yang melihat mereka sering berjalan berdua, lalu dari para pedagang pasar yang memperhatikan kebersamaan mereka. Dalam waktu singkat, Claire mulai menerima tatapan berbeda dari lingkungan sekitarnya. Suatu pagi, saat Claire mengantar Sonny ke kios bunga langganannya, seorang wanita parubaya menghampiri Claire dengan raut wajah tidak bersahabat. Claire, kudengar kamu dekat dengan pemuda itu, dia orang asing, bukan? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Claire mengangguk pelan. Namanya Sonny. Dia tinggal bersamaku. Wanita itu mengerutkan kening. Kau yakin tahu apa yang kau lakukan? Orang-orang membicarakanmu. Mereka bilang kamu dibutakan oleh perasaanmu. Claire tersenyum tipis. Mereka bebas berbicara. Tapi hidupku, pilihanku. Sonny yang berdiri di dekat mereka hanya bisa menunduk. Ia bisa merasakan ketegangan di antara dua wanita itu. Sepulangnya dari pasar, Sonny membuka suara. Claire, kalau karena saya kamu jadi bahan omongan, lebih baik saya pergi. Claire berhenti mendorong troli belanjaannya. Ia menatap Sonny tajam. Jangan pernah bilang begitu lagi. Tapi Claire, saya ini siapa? Hanya seorang buruh migran, tidak punya masa depan, tidak punya apa-apa.
Kamu bisa saja memilih pria Prancis yang selevel denganmu. Claire menarik napas dalam. Aku tidak butuh pria berlabel. Aku butuh seseorang yang bisa menghargai aku, yang membuatku merasa hidup kembali. Dan kamu sudah melakukannya, Sonny. Sonny tertunduk, bingung harus berkata apa. Tapi hatinya mulai merasa semakin berat. Masalah baru muncul ketika Claire mengundang beberapa sahabatnya untuk makan malam di rumah. Ia ingin memperkenalkan Sonny dengan cara yang lebih terbuka, berharap teman-temannya bisa menerima Sonny dengan hangat. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Seorang pria berkacamata bernama Luke, sahabat lama Claire, bertanya dengan nada sinis saat makan malam. Jadi, Sonny, kau bekerja di sini sebagai apa? Sonny menoleh pelan. Saya membantu Claire di rumah. Membersihkan taman, rumah, dan memasak sesekali. Luke tertawa kecil. Wah, Claire, kamu sekarang dekat dengan tukang kebun? Sudah tidak tertarik dengan akademisi seperti dulu? Claire memicingkan mata. Luke, itu tidak pantas. Luke mengangkat bahu. Aku hanya terkejut. Kami semua terkejut. Tapi tentu saja, kamu bebas memilih. Kami hanya tidak ingin kamu dimanfaatkan. Sonny menahan napas. Kata, dimanfaatkan, menusuk hatinya. Setelah makan malam selesai dan tamu pulang, Sonny tidak langsung masuk kamar. Ia duduk sendirian di taman, memandangi bintang. Claire menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Tidak, Claire, jawab Sonny lirih. Tadi aku merasa seperti benda. Mereka melihatku bukan sebagai manusia. Claire duduk di sampingnya. Aku minta maaf atas ucapan mereka. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak pernah berniat memanfaatkan kamu. Saya tidak butuh harta atau tempat tinggal. Saya hanya ingin hidup tenang, Claire, dan bersyukur kamu memberi saya kesempatan itu. Claire menggenggam tangan Sonny. Dan aku tahu kamu tulus. Tapi kita memang harus kuat. Sonny, dunia ini tidak selalu adil pada cinta yang berbeda. Hari-hari berikutnya, Claire mulai dijauhi oleh sebagian teman-temannya. Beberapa bahkan terang-terangan mengatakan bahwa ia telah membuat keputusan yang bodoh. Ibunda Claire, yang tinggal di Nice, bahkan menelepon dengan nada panik. Claire, kau serius berhubungan dengan pria Indonesia itu? Iya, Mama. Namanya Sonny. Dia baik, tulus. Tapi dia bukan dari dunia kita. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu atau hanya butuh legalitas tinggal di sini? Claire merasa matanya panas. Mama, dia tinggal di gudang sebelum aku temukan. Kalau dia hanya ingin legalitas, dia bisa cari wanita lain dengan lebih mudah. Tapi dia tetap tinggal bersamaku dan menjaga rumahku, tanpa meminta apa-apa. Ibunya terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu menghela napas panjang. Kalau kamu bahagia, Mama tidak akan melarang. Tapi kamu harus siap, Claire. Dunia tidak akan selalu mendukung hubungan kalian. Sonny pun dihinggapi dilema yang lebih berat. Suatu malam, ia menelepon ibunya di kampung. Bu, kalau aku pulang, ibu masih mau nerima aku? Terdengar suara ibunya dari seberang. Sonny, kamu anak ibu. Mau kamu pulang bawa apapun, atau tidak bawa apa-apa, ibu tetap terima kamu. Air mata Sonny menetes. Tapi, Bu, aku sekarang tinggal sama bule. Dia janda, dan dia ingin menikahiku. Ibunya terdiam lama. Kalau dia baik, dan kamu bahagia, ibu ikhlas. Tapi jangan lupa, kamu orang Jawa, Sonny. Jangan tinggalkan adat dan imanmu. Siap, Bu. Sonny tidak akan lupa. Setelah telepon itu, Sonny semakin mantap. Tapi ia tahu, untuk benar-benar bersama Claire, mereka harus melawan pandangan banyak orang. Suatu malam, Claire duduk bersama Sonny di ruang tamu. Mereka berbicara serius. Bagaimana kalau kita pindah keluar kota? Tempat yang lebih tenang? Tanya Claire. Sonny mengangguk pelan. Saya ikut kemanapun kamu pergi, Claire. Tapi sebelum itu, saya ingin menikahimu secara sah. Di mata hukum, dan agama saya. Claire terharu. Kita akan urus semua itu, Sonny. Aku ingin hubungan ini berdiri dengan kuat. Mereka berpelukan. Tak ada janji muluk-muluk.
Hanya tekad untuk bersama, melawan penolakan, dan membuktikan bahwa cinta tidak mengenal asal, warna kulit, atau status sosial. Beberapa minggu setelah percakapan serius mereka, Sonny mulai mengurus persyaratan untuk menikah secara sah dengan Claire. Ia meminta bantuan seorang teman sesama TKI yang lebih dulu menikah dengan warga negara Prancis. Namanya Yusuf, bekerja sebagai tukang cat rumah di pinggiran kota. "San, kamu yakin sudah siap?" tanya Yusuf saat mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil. Sonny mengangguk. "Claire sudah banyak bantu saya. Dia bukan hanya orang yang baik, tapi dia juga membuat saya merasa dihargai." Yusuf tersenyum. "Kalau kamu butuh bantuan dokumen, saya kenal orang KBRI. Tapi prosesnya nggak mudah. Kamu harus bisa buktikan kamu betul-betul tinggal di sini, dan tidak melanggar hukum sebelumnya." "Aku pernah kabur dari majikan, Yusuf. Tapi sekarang sudah tinggal di rumah Claire, dan dia sedang bantu urus visa kerja juga." Yusuf mengangguk pelan. "Kalau begitu, semangat ya. Tapi satu lagi, kamu harus siap dengan reaksi keluargamu di kampung. Kadang bukan cuma lingkungan sini yang menolak, tapi orang kampung juga suka bicara seenaknya." Sonny mengangguk. Ia tahu betul resiko itu. Sementara itu, Claire mulai mencari informasi mengenai prosedur pernikahan campuran. Ia mendatangi balai kota, meminta daftar dokumen yang harus disiapkan. Salah satu syaratnya adalah surat izin menikah dari negara asal Sonny. Malamnya, Claire menunjukkan daftar itu kepada Sonny di meja makan. "Ini semua yang harus kita urus, termasuk surat izin dari Kedutaan Indonesia." Sonny membaca pelan-pelan, lalu mengangguk. "Saya akan urus besok. Saya juga ingin bicara lagi dengan ibu di kampung. Saya ingin minta restu langsung." Claire tersenyum. "Itu hal yang sangat baik, Sonny." Keesokan harinya, Sonny kembali menelepon ibunya lewat video call. Wajah ibunya muncul di layar, memakai kerudung lusuh, duduk di ruang tamu sederhana rumah kayu mereka di Jawa Tengah. "Bu, aku serius sama Claire. Aku ingin menikahinya." Ibunya terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan, "Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi apakah kamu yakin kamu tidak akan kehilangan siapa dirimu?" Sonny menunduk. "Saya akan tetap jadi orang Jawa, Bu. Saya akan tetap sholat, puasa, dan tidak akan lupakan asal-usul saya." "Dia mau menikah secara Islam?" "Saya sudah bicara. Dia mau belajar. Bahkan Claire sudah tanya-tanya soal Islam ke temannya yang Muslim." Ibunya terdiam lebih lama. Lalu air matanya mulai jatuh. "Kalau begitu, Ibu ikhlas, Sonny. Tapi satu pesan Ibu, jangan pernah lupakan orang tuamu. Walau kamu sudah punya keluarga baru, kami tetap menunggumu pulang." Sonny tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di depan layar. "Terima kasih, Bu, terima kasih." Beberapa hari kemudian, Sonny dan Claire pergi ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris untuk mengurus surat-surat. Petugas KBRI menerima mereka dengan ramah, tapi tetap memberi peringatan. "Pak Sonny, kami harus cek dulu status Anda di data imigrasi. Karena kabar kaburnya dari majikan sebelumnya bisa berpengaruh." Sonny mengangguk. "Saya siap, Pak." Claire ikut bicara. "Sonny tinggal dengan saya sejak beberapa bulan terakhir. Kami sudah urus legalitasnya juga." Petugas itu mencatat semuanya. "Kalau begitu, kami akan bantu sebisa mungkin. Tapi prosesnya butuh waktu. Harap bersabar." Dalam perjalanan pulang, Claire terlihat lebih tenang. "Aku senang melihat kamu berbicara begitu tegas tadi." Sonny tersenyum. "Saya juga ingin menunjukkan bahwa saya tidak hanya numpang hidup darimu, Claire. Saya ingin jadi pasangan yang bertanggung jawab." Claire menggenggam tangan Sonny. "Sonny, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi kamu yang apa adanya. Itu sudah cukup buat aku." 1 minggu kemudian, Claire membawa Sonny bertemu ibunya di Nice, Prancis Selatan. Mereka naik kereta cepat, dan selama perjalanan, Sonny tidak banyak bicara. Ia tegang. Sesampainya di rumah ibunda Claire, suasana menjadi agak kaku. Ibunya, Madame Denise, menyambut dengan senyum datar. "Selamat datang, Sonny," ucapnya dalam bahasa Inggris. "Terima kasih, Madam,"
jawab Sony dengan sopan. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh dan kue buatan Claire. Tak lama kemudian, Ibunda Claire mulai bertanya, "Sony, apa yang kamu harapkan dari menikahi anakku?" Sony terdiam sebentar. Ia menatap wanita tua itu dengan sungguh-sungguh. "Madam, saya tidak berharap apa-apa selain cinta dan kepercayaan. Claire menyelamatkan saya saat saya tidak punya siapa-siapa. Dan saya ingin membalas itu dengan ketulusan dan kesetiaan." Ibunda Claire mengangguk pelan. "Kamu masih muda. Kamu bisa saja bertemu banyak wanita muda. Kenapa memilih Claire?" "Karena Claire bukan hanya wanita baik, tapi dia juga membuat saya merasa seperti manusia yang layak dicintai. Itu lebih dari cukup." Suasana menjadi hening. Tapi perlahan, hati Ibunda Claire mulai melunak. Di penghujung malam, ia menghampiri Claire di dapur. "Kamu sungguh yakin dengan pilihanmu?" Claire mengangguk. "Sangat yakin, Mama. Kalau begitu, Mama akan berusaha menerimanya. Tapi jangan salahkan Mama kalau butuh waktu." Claire tersenyum. "Aku mengerti. Terima kasih, Mama." 1 bulan setelahnya, Sony akhirnya mendapatkan surat izin dari KBRI dan legalitas visanya hampir rampung. Mereka mulai mempersiapkan pernikahan sederhana di balai kota. Namun, tantangan terakhir muncul saat Claire mengajak Sony bertemu dengan pendeta gereja yang biasa ia kunjungi saat masih aktif keagamaan. "Claire, kamu benar-benar ingin menikah dengan pria Muslim?" tanya pendeta itu. Claire menjawab tenang. "Ya, karena yang saya cintai adalah pribadinya, bukan label agamanya." Sony ikut bicara. "Kami akan menikah dengan 2 cara, secara hukum negara dan secara Islam. Saya tidak akan memaksa Claire untuk berpindah keyakinan." Pendeta itu mengangguk. "Kalau begitu, saya hanya bisa mendoakan semoga kalian bisa menjaga saling menghormati." Hari-hari menuju pernikahan semakin dekat. Sony sering menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, "Benarkah ini hidupku sekarang? Dulu tidur di gudang, sekarang bersiap nikah dengan janda Prancis kaya?" Namun satu hal yang pasti, semua itu bukan kebetulan. Semua terjadi karena ketulusan, keberanian, dan kesediaan mereka berdua untuk saling menerima, meski dunia di sekeliling masih sulit sepenuh hati menerima mereka. Hari itu datang lebih cepat dari yang Sony bayangkan. Matahari pagi di Paris menyinari halaman rumah Claire yang telah dihias sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada tamu-tamu penting. Tapi suasananya penuh haru dan ketulusan. Pernikahan akan dilakukan 2 kali. Pertama secara sipil di balai kota, dan kemudian secara Islam di rumah Claire, disaksikan oleh teman muslim mereka dari komunitas Indonesia di Paris. Pagi itu, Sony berdiri di depan cermin, memakai setelan jas pinjaman dari Yusuf. Tangannya gemetar. Napasnya pendek. Claire muncul dari belakang, mengenakan gaun putih sederhana dengan selendang tipis di bahunya. "Kamu kelihatan tampan sekali." Sony tersenyum gugup. "Aku belum pernah berpakaian seperti ini." Claire mendekat, membenarkan dasi Sony. "Hari ini kamu akan jadi suamiku. Kamu pantas untuk semua ini." Mereka berangkat menuju balai kota dengan mobil sewaan. Hanya ada beberapa saksi yang hadir, Yusuf dan istrinya dari pihak Sony, dan 2 sahabat lama Claire. Salah satunya adalah Luke, yang dulu pernah mencibir hubungan mereka, tapi kini datang dengan senyum datar. Upacara pernikahan sipil berlangsung hikmat. Petugas membacakan sumpah pernikahan, lalu bertanya pada Claire, "Apakah Anda, Claire Dufresne, bersedia menerima Sony Widodo sebagai suami Anda secara sah di bawah hukum Republik Prancis?" Claire menjawab mantap, "Oui, je le fais." "Ya, saya bersedia." Kemudian giliran Sony. Meskipun belum fasih berbahasa Prancis, ia berlatih kalimat itu selama seminggu. "Oui, je le fais," ucapnya lirih namun tegas. Tepuk tangan kecil terdengar. Air mata Claire jatuh perlahan. Sony menggenggam tangannya dengan erat. Tak percaya bahwa mimpi besarnya, yang dulu tak pernah berani ia pikirkan saat masih tidur di gudang gelap, kini jadi kenyataan. Setelah prosesi resmi, mereka kembali ke rumah untuk mengadakan akad nikah secara Islam. Seorang ustaz asal Maroko yang tinggal di Paris datang menjadi penghulu. Claire duduk bersisian dengan seorang perempuan dari komunitas muslimah,
yang membimbingnya mengenai tata cara menjadi istri Muslim. Meskipun Claire tidak masuk Islam, ia ingin tetap menghormati kepercayaan Sonny. Sonny duduk bersila di depan meja kecil. Tangannya menggenggam Al-Quran, dan wajahnya tegang. Aku terima nikahnya Claire Dufresne binti Denise dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas tunai. Ustaz tersenyum. Sah? Sah? Jawab para saksi serempak. Sonny memejamkan mata. Air matanya tumpah. Setelah akad selesai, mereka duduk berdampingan, dikelilingi oleh orang-orang sederhana yang tidak membawa hadiah mahal, tapi membawa doa yang tulus. Yusuf menepuk bahu Sonny. Selamat, brother. Sekarang kamu sudah sah jadi kepala rumah tangga. Sonny menunduk. Aku masih belajar jadi suami yang baik. Yusuf tersenyum. Itu yang penting. Yang sombong biasanya malah gagal. Malamnya, rumah Claire terasa berbeda. Claire duduk di samping Sonny, sambil memegang tangannya. Kamu tahu, bisiknya, aku tidak pernah menyangka akan menikah lagi. Setelah kehilangan suami pertama karena kanker, aku pikir hidupku sudah selesai. Sonny menoleh. Aku pun tidak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini. Dulu aku pikir, aku akan mati di negeri orang sendirian. Claire memeluknya erat. Sekarang kamu tidak sendirian. Kita akan hadapi semua bersama. Beberapa hari setelah pernikahan, reaksi dari berbagai pihak mulai berdatangan. Luke, sahabat Claire, akhirnya mengirim pesan melalui email. Claire, maaf atas sikapku dulu. Aku sadar sekarang bahwa kamu berhak memilih bahagiamu sendiri. Sonny mungkin bukan orang Eropa, tapi dari apa yang kulihat, dia mencintaimu dengan tulus. Semoga kalian berdua bahagia. Claire menunjukkan pesan itu kepada Sonny, yang hanya mengangguk pelan. Dulu dia merendahkan saya, sekarang minta maaf. Waktulah yang membuktikan, bukan kata-kata, ujar Claire bijak. Namun di sisi lain, tidak semua orang menerima kabar itu dengan bahagia. Beberapa teman Sonny dari komunitas TKI sempat bergosip. Wah, si Sonny sekarang jadi raja. Ya, dulu lari dari majikan, sekarang jadi suami bule. Hoki banget. Sonny mendengar gosip itu saat sedang belanja di pasar komunitas Asia. Ia mendekati dua orang yang berbicara tentangnya. Maaf, Mas. Kalau saya dapat semua ini karena hoki, ya alhamdulillah. Tapi kalian tidak tahu perjuangan saya tidur di gudang, makan dari sisa roti, dan hampir ditangkap polisi. Dua orang itu terdiam. Sonny melanjutkan, saya menikahi Claire bukan karena uangnya, tapi karena dia satu-satunya orang yang anggap saya manusia. Setelah itu, Sonny mulai jarang muncul di tempat itu. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah, belajar bahasa Prancis, membantu Claire dengan bisnis floris kecil yang sedang mereka rintis bersama. Claire bahkan memberinya ruang khusus untuk merangkai bunga dan belajar marketing daring. Aku ingin bisnis ini kita jalankan bersama, kata Claire. Sonny tersenyum. Dulu aku cuma tahu pegang cangkul dan kain pel. Sekarang diajari merangkai bunga dan buka toko online. Claire tertawa. Hidup itu berkembang. Dan kamu berkembang luar biasa, Sonny. Beberapa bulan setelah menikah, Claire mengajak Sonny ke Indonesia. Ia ingin bertemu ibu mertuanya. Sonny gugup, tapi juga bahagia. Bu, Sonny mau pulang bawa istri. Ibu siap? Katanya saat menelpon. Ibunya tertawa di seberang sana. Ibu siap. Kamu bawa bule pun, kalau kamu sayang sama dia, ibu sayang juga. Sonny menoleh ke Claire. Kita akan ke Indonesia. Claire mengangguk antusias. Aku sudah siap belajar budaya kamu. Sonny tersenyum. Siap-siap makan tempe dan mandi air sumur. Ya. Claire tertawa. Aku siap selama bersamamu. Hari pernikahan mereka memang sederhana. Tapi bagi Sonny, itu adalah titik balik dari kehidupan yang sebelumnya gelap dan tidak pasti. Ia tidak hanya mendapatkan istri, tapi juga mendapatkan kembali harga dirinya, keyakinannya, dan mimpi-mimpi yang dulu sempat ia kubur dalam-dalam di gudang kosong. Kini, ia bukan lagi buruh pelarian. Ia adalah suami dari wanita yang percaya padanya, dan itu jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia bayangkan. 2 bulan setelah pernikahan mereka,
kehidupan Sony dan Claire perlahan mulai menemukan ritmenya. Claire tetap menjalankan bisnis toko bunga miliknya, sementara Sony kini menjadi mitra sekaligus pengelola bagian pemasaran daring. Pagi hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana namun penuh makna. Sarapan bersama, menyiram bunga di kebun belakang, lalu menyiapkan pesanan pelanggan. Di siang hari, Sony duduk di depan laptop, belajar membuat katalog digital, sesekali menghubungi pelanggan lewat email atau media sosial. Dulu aku cuma tahu pegang sapu dan pel. Sekarang malah urus pesanan bunga online, ujar Sony sambil tersenyum kecil. Claire mendekat, menyodorkan secangkir kopi. Kamu cepat sekali belajar. Aku bangga. Sony tersipu. Aku cuma nggak mau jadi beban. Aku ingin bisa bantu kamu. Claire menatapnya dengan lembut. Kamu bukan beban, Sony. Sejak hari pertama kamu masuk ke hidupku, kamu justru membuat semuanya terasa lebih hidup. Sony terdiam. Kata-kata Claire selalu membuatnya ingin menjadi lebih baik. Pada suatu malam, Sony dan Claire duduk di ruang tamu sambil menonton dokumenter tentang Indonesia. Claire menyandarkan kepala di bahu Sony. Sayang, ucap Claire pelan, kapan kita ke Indonesia? Sony menoleh. Aku juga sedang mikir soal itu. Aku ingin ibu melihatmu langsung. Dia pasti bahagia kalau kita pulang. Claire mengangguk. Aku ingin belajar budaya kamu lebih dalam. Aku ingin mengenal keluargamu, kampung halamanmu. Beberapa minggu kemudian, mereka pun memutuskan membeli tiket ke Indonesia. Sony gugup. Meski sudah mendapat restu dari ibunya, ia belum tahu bagaimana masyarakat sekitar akan menerima mereka. Ia tahu, membawa istri bule ke desa bisa jadi perhatian besar. Perjalanan panjang ditempuh dari Paris menuju Semarang, lalu dilanjutkan naik bus dan mobil sewaan menuju desa kecil di Jawa Tengah. Saat mobil mereka memasuki gang sempit menuju rumah ibunya, puluhan pasang mata langsung tertuju pada mereka. Anak-anak berlarian sambil berteriak, "Wah, ada bule! Ada bule!" Sony tertawa kecil, Claire hanya tersenyum, meski terlihat gugup. Sesampainya di depan rumah, ibunya sudah menunggu di ambang pintu. Ia mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik. Wajahnya berkaca-kaca. Sony turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Claire. "Ibu," bisik Sony, lalu menunduk mencium tangan ibunya. Ibunya memeluknya erat. "Nak, kamu pulang juga akhirnya." Claire mendekat, lalu menyodorkan tangan. "Bu, saya Claire." Ibu Sony tidak banyak bicara. Ia memeluk Claire tanpa ragu. "Terima kasih sudah jaga anak saya. Sekarang kamu juga anak saya." Claire terharu. Matanya memerah. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Ada yang memotret diam-diam, ada juga yang hanya menonton dari kejauhan. Tapi kehangatan ibunya membuat Claire merasa diterima. Selama 2 minggu di kampung, Claire banyak belajar. Ia mencoba makan dengan tangan, mandi menggunakan gayung, mencicipi pecel, gudeg, bahkan ikut membantu menanak nasi dengan tungku kayu. "Ini semua pengalaman yang luar biasa," ujar Claire suatu malam saat duduk di teras bersama Sony. Sony tertawa kecil. "Kamu nggak kapok tinggal di desa?" Claire menggeleng. "Tidak sama sekali. Ini semua membuatku lebih dekat dengan kamu. Aku tahu sekarang dari mana kamu berasal." Sony menatap langit. "Aku dulu nggak pernah berpikir hidupku akan sejauh ini. Aku cuma anak kampung yang nekat jadi TKI." Claire menggenggam tangannya. "Dan sekarang kamu adalah suamiku, mitra bisnisku, dan bagian dari masa depanku." Kepulangan Sony ke kampung juga menjadi pembuka lembaran baru. Ia mulai berpikir untuk membuat usaha yang bisa membantu orang-orang di desanya, agar tidak harus mengalami nasib pahit seperti dirinya dahulu. Suatu pagi, ia duduk bersama ibunya dan Claire di dapur. "Bu, aku ingin buka pelatihan bahasa dan keterampilan buat pemuda-pemuda di desa. Supaya kalau mereka ingin kerja ke luar negeri, mereka lebih siap." Ibunya tersenyum. "Itu niat baik, Nak. Ibu dukung." Claire langsung merespons, "Aku bisa bantu desain kurikulumnya. Kita juga bisa ajak teman-teman kita di Perancis untuk jadi pengajar jarak jauh." Sony semangat. "Kita bisa pakai balai desa buat tempat belajar. Mulai dari dasar-dasar bahasa Inggris, perawatan lansia, kerja di hotel, dan lain-lain."
Ide itu pun disambut baik oleh kepala desa setempat. Mereka mulai menyusun program kecil, dan Sony diminta menjadi koordinator. Apa yang dulu dimulai dari penderitaan, kini berubah menjadi inspirasi. Sony bukan hanya kembali sebagai anak desa biasa, tapi sebagai seseorang yang membawa harapan dan semangat baru. 3 bulan setelah kembali ke Paris, bisnis toko bunga mereka berkembang pesat. Sony membuat kampanye online bertema, Bunga dari Dua Dunia, memadukan gaya Eropa dengan sentuhan tradisional Indonesia. Mereka bahkan mendapat undangan untuk membuka stan kecil di festival budaya di Paris. Ini semua berkat kamu, Sony, ujar Claire saat mereka membereskan pesanan pelanggan. Sony menggeleng. Kalau bukan karena kamu menolong aku waktu itu, mungkin aku masih tidur di gudang. Claire menghampirinya. Tapi kamu yang memilih bangkit. Kamu yang melangkah. Aku hanya membuka pintu. Sony menatap Claire dalam-dalam. Aku janji, aku akan terus belajar, terus jadi lebih baik. Untuk kita dan untuk semua yang percaya pada perubahan. Claire tersenyum. Kita tidak hanya membangun rumah dan bisnis. Kita sedang membangun masa depan. Mereka berdua berdiri di depan jendela toko bunga mereka, melihat kejalanan Paris yang sibuk. Tapi di dalam hati mereka, ada ketenangan. Karena kini, kehidupan mereka tidak lagi tentang pelarian atau kesepian. Melainkan tentang harapan, keberanian, dan cinta yang tumbuh dari tempat yang paling tak terduga. Sebuah gudang kosong dan hati yang penuh luka. Dan dari sanalah semuanya dimulai.